Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan lupa kalian sebelum masuk ke materi pembelajaran, kalian selalu mengisi daftar hadir dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru yang memberikan pelajaran. Baik, kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang keempat ini kita akan berbicara tentang macam-macam hibah. Pada pertemuan yang ketiga kemarin kita berbicara tentang pengertian hibah, kemudian hukum hibah dan juga tentang rukun hibah. Hari ini kita berbicara tentang macam-macam hibah. Nah, hibah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hibah barang. Nah, yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat dari barang yang dihibahkan tanpa meminta apapun kepada pihak yang diberi. Hibah, jadi hibah barang adalah pemberian harta atau memberikan harta atau barang kepada orang lain atau kepada pihak lain yang mencakup materi atau nilai daripada manfaat daripada barang yang dihibahkan tanpa meminta apapun kepada pihak yang diberi itu, tentang ganti ruginya atau sewanya atau ongkos dan lain-lain, tidak ada kita meminta sepeser pun biaya daripada penyerahan harta tadi. Itulah yang disebut dengan hibah barang. Nah, contoh menghibahkan tanah, rumah, mobil, motor dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita menghibahkan tadi, menyerahkan barang hibah tadi, kita tidak meminta ganti rugi tanah, ganti rugi rumah, ganti rugi mobil dan motor dan lain-lain. Jadi kita serahkan saja secara cuma-cuma, secara ikhlas. Yang kita harap dari barang yang kita hibahkan tadi, yang kita serahkan tadi adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hibah manfaat. Nah, apa itu hibah manfaat? Yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan hartanya, namun kepemilikan harta tersebut tetap milik yang menghibahkan, atau kata lain hak pakai atau hak guna saja, bukan hak milik dari harta tersebut. Nah, jadi hibah yang kedua adalah hibah manfaat. Hibah manfaat tadi kita misalnya menyerahkan sesuatu harta kepada orang lain, hanya diambil manfaat daripada harta itu, tapi hartanya tetap milik daripada yang menghibahkan. Contoh, misalnya seseorang menghibahkan sebidang tanah atau sebuah rumah, yang mana sebidang tanah dan rumah tersebut
hanya bisa dimanfaatkan untuk sementara saja. Artinya boleh tinggal di rumah tersebut, boleh memakai tanah tadi untuk berkebun, bercocok tanam, tetapi ya tidak menjadi milik dia, baik tanah tadi maupun rumah tadi. Kepemilikan daripada tanah dan rumah tadi tetap kepemilikan daripada yang punya tanah dan punya rumah. Itulah yang dimaksud dengan hibah manfaat. Artinya hanya memanfaatkan daripada barang hibah tadi, tapi kepemilikan daripada tanah dan rumah tadi tetap milik yang menghibahkan. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan ya manfaat daripada hibah. Nah, jadi ya hibah ada manfaatnya, atau pemberian hibah akan mendapatkan manfaat baik ya bagi yang menghibahkan atau ya bermanfaat juga bagi yang menerima hibah. Adapun manfaat ya, yang pertama akan terhindar dari sifat kikir dan bakhil. Nah, jadi yang pertama manfaat hibah itu bagi yang menghibahkan tadi ya akan terhindar daripada sifat kikir, ya sifat kikir daripada yang menghibahkan tadi. Nah, jadi ya bagi yang berhibah akan terhindar daripada sifat kikir. Kemudian yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan dalam dirinya. Nah, jadi kalau dia suka menghibahkan ya sesuatu barang atau sesuatu harta, sesuatu benda, itu akan memupuk, akan membentuk ya kepada dia sifat dermawan. Maka kalau sudah terbentuk atau istilahnya tadi dia memiliki sifat dermawan di dalam dirinya, maka akan terhindar daripada sifat ya kikir atau sifat yang tidak suka memberi tadi. Ya, karena ya Rasulullah SAW pernah bersabda dengan artinya kurang lebih demikian ya. Orang yang dermawan itu ya kata Nabi dekat dengan Allah, ya dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Sebaliknya orang yang kikir ya, orang yang tidak suka memberi, itu dekat dengan neraka, jauh dengan surga, jauh dengan Allah, jauh dengan sesama manusia. Nah, kemudian yang ketiga, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Nah, jadi Allah berjanji ya melalui malaikat ya, orang yang suka memberi itu akan digantikan rezekinya. Bahkan malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya gantikanlah ya rezeki bagi orang yang dermawan tadi, atau bagi orang yang bersedekah tadi ya, dan timpakanlah mudarat ya bagi orang yang kikir, ya hancurkan ya rezekinya bagi orang-orang yang kikir. Nah, jadi Allah akan berjanji menambah ya rezekinya bagi orang yang suka memberi tadi. Kenapa? Kalau kita memberi satu, Allah akan membalas 10. Ini pernah diceritakan dalam sebuah riwayat ya, ketika itu ya Ali bin Abi Thalib, ya Ali ya pernah ya disuruh istrinya Siti Fatimah untuk berbelanja ke pasar ya membeli buah delima.
karena pada waktu itu Siti Fatimah sedang ngidam buah delima. Kemudian Ali disuruh ke pasar untuk beli buah delima tadi. Nah, ketika itu Ali hanya membawa duit 2 dirham, dan buah delima itu harganya satu bijinya 2 dirham. Kemudian ketika pulang, Ali menuju rumah, dia ketemu seorang pengemis di jalan yang mau meminta makanan. Nah, Ali di sana sedang kebingungan. Ada orang yang minta sedekah, sedangkan dia tidak punya makanan, yang dia punya hanya buah delima tadi, yang 1 biji tadi pesanan daripada istrinya Siti Fatimah untuk ngidam tadi. Nah, Ali ini bingung, mau dikasih 1 biji langsung, istri sedang mengidam di rumah, mau dibelah 2 dibagi, terlalu dikit bagi yang diberi, dan tidak mungkin istri juga mau memakan daripada apa yang sudah dibagi dengan orang lain tadi. Jadi akhirnya kebingungan Ali tadi, maka Ali pun bertekad memberanikan diri, karena Ali yakin apa yang diberikan tadi Allah akan membalasnya. Maka dikasihlah oleh Ali buah delima tadi kepada si pengemis tadi. Nah, sesampainya di rumah, Ali pun terkejut. Kenapa? Ada orang mengantar 1 keranjang buah delima. Dan Allah di sana langsung membalas, menjawab. Dan Ali yakin bahwa diganti. Nah, jadi ketika sampai di rumah, Siti Fatimah pun tidak mencari lagi, tidak ingin lagi dengan buah delima yang dibelikan Ali tadi, karena dia tahu bahwa buah delima yang diberi Ali tadi, yang disuruhnya tadi, sudah diberikan kepada pengemis. Tetapi Allah menggantikan buah delima tadi, yang 1 diberikan tadi, menjadi 10 biji buah delima diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang selalu memberi rezeki kepada orang lain. Kemudian yang keempat, akan tumbuh kesadaran bahwa harta itu bukan miliknya, namun hanya dititip atau titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang sudah sadar bahwa harta itu adalah titipan, tidak dibawa mati, maka kalau dia mempunyai kelebihan, dia pasti akan berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena ketika dia mati pun tidak dibawa sedikit pun, kecuali hanya 3 helai atau 3 lapis kain yang ia bawa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu yarji'u usnaina wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ada 3 perkara yang menghantarkan jenazah ke liang kubur, kata Nabi. 2 akan kembali, 1 akan tetap menemaninya. Siapa yang kembali tadi? Harta dan keluarga kembali ke rumahnya. Dan yang kekal menemaninya sampai hari kiamat adalah amal perbuatannya, termasuk harta yang ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siswa sekalian yang berbahagia. Nah, jadi itulah yang termasuk daripada manfaat hibah. Nah, jadi kita hari ini berbicara tentang macam-macam hibah dan juga daripada manfaat hibah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya dan menambah pengetahuan agama
bagi kita semua, terutama kepada kalian ya, harus betul-betul menyimak dan memahami daripada materi yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran di YouTube ini. Baik, Bapak akhiri ya dengan ucapan hamdalah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.